Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di sore hari ini. Biasanya sebelum setrika aku nyapu dulu kan. Aku tuh karena nggak punya tempat untuk keranjang baju yang udah bersih ya teman-teman. Jadi aku taruh di lantai aja. Nah karena lantai aku merasa kotor lantainya, jadi aku sapuin terlebih dahulu. Tapi karena aku ngelihat meja setrika yang berantakan banget, karena ini tuh nggak layak tampil di kamera ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah nge-shoot sampai di bawah meja setrikaan. Nah memang sangat berantakan banget, dan tadi aku nggak videoin before-nya karena lupa juga. Nah ini aku sapu-sapu, pokoknya aku bongkar semuanya. Isinya itu adalah baju-baju yang udah nggak kepake, baju sebenarnya baju bersih, cuman karena numpuk akhirnya jadi baju kotor. Nah tadi aku bongkarin semuanya, aku keluarin isinya, apalagi yang udah kotor-kotor kayak gini kan. Ada juga sih yang masih bersih, yang masih baru aku taruh di situ. Pokoknya baju sortiran gitu ya teman-teman. Kalau yang masih layak pakai ini aku lipetin lagi. Tapi yang udah nggak kepakai, yang bener-bener udah nggak layak pakai, aku mau singkirin, aku mau buang gitu ya. Maksudnya bukan langsung dibuang sih ya. Jadi lap gitu loh teman-teman. Jadi lap sekali pakai. Jadi habis buat ngelap, misalnya buat ngelap jendela atau ngelapin tempat-tempatnya kotor, itu nggak dibilas lagi tapi langsung dibuang aja. Nah ini tadi udah aku bersihin, kemudian semuanya yang udah nggak kepakai, yang bakalan jadi serbet, itu aku taruh di kresek gitu semuanya. Lumayan banyak, dan ya pokoknya supaya di bawah meja setrikaan itu pengennya aku rapi dan bersih gitu ya teman-teman. Dan tempatnya masih menggunakan kardus karena aku belum ada rezeki untuk memperbaiki, untuk menampilkan yang lebih estetik. Nggak apa-apa ya, dari kardus aja ya, pokoknya kan dalamnya masih bisa terlindungi, masih bisa menjaga kebersihan di dalamnya gitu loh teman-teman. Nah tadi udah selesai aku beresin baju-bajunya, terus aku sapu-sapu. Awalnya sih cuman mau bersihin yang di situ aja, cuman ya sekalian aja bersihin semuanya. Dan kalau udah rapi kayak gini kan, meja setrikaannya bisa ditampilin mulai dari bawah ya teman-teman. Kalau biasanya aku tuh cuma nampilin di bagian atas aja, tapi kalau sekarang udah kelihatan semuanya kan. Nah setelah disapuin, aku langsung pel aja. Enggak cuma di area setrikaan aja yang aku pel, akhirnya seluruh ruangan aku pel juga, termasuk di kamar ini nih. Ini tuh ruang serbaguna, ini adalah gudang juga sih teman-teman. Ini adalah tempatnya pakaian-pakaian yang udah nggak kepakai juga tapi yang masih layak pakai, yang biasanya aku gunakan untuk nge-live. Ini adalah tempat live aku berantakan, tapi insya Allah ini tempatnya bersih karena aku bersihkan rutin ya teman-teman. Nah biasanya aku tuh naruh ambil cucian ya, aku angkatin jemuran, itu kan aku naruhnya di lantai. Tapi sebelum itu lantainya selalu aku bersihkan lebih dulu. Lanjut, setelah ngepelin semua ruangan, sekarang alat pelnya aku bersihin, dan sekalian sapunya aku sabun juga. Pokoknya aku rutin banget mencuci sabun dan alat pel ini. Kalau alat pel sih lebih sering ya teman-teman. Setelah selesai ngepel biasanya langsung aku cuci pakai sabun. Nah kalau teman-teman perhatikan, aku tuh cuma punya alat pel satu ini aja loh. Mulai dari rumah atas sampai rumah bawah, semuanya aku ngepelnya cuman pakai alat pel yang satu ini nih, karena aku cuma punya satu teman-teman. Dan aku nggak kepikiran untuk beli lagi karena menurut aku sih masih nyaman pakai satu ini. Terus juga udah cocok, memang agak kependekan gitu ya, cuman menurut aku sih oke lah, masih ada kebutuhan lain yang masih perlu aku
beli, jadinya ya aku masih bertahan di satu alat pel itu aja. Nah tadi alat pelnya masih ada sabunnya, aku tinggalin, dan sekalian sapunya masih biar di situ aja. Terus aku angkatin jemuran yang ada di bawah. Memang cari kegiatan ya teman-teman, ini cari kesibukan banget. Udah punya tempat jemur baju di atas yang udah jadi satu ya, ada mesin cuci, ada tempat jemur baju, dan ada meja setrika di atas, semuanya udah jadi satu tempat. Tapi habis mencuci di atas, aku malah jemur di bawah. Ya gitulah, emang cari masalah. Karena sekarang ini matahari bergeser di rumah aku itu yang lebih panas di pagi hari itu di depan rumah, di teras. Nah kalau di belakang ini, di bagian laundry ini nggak kena matahari teman-teman. Kalau kena matahari itu biasanya pas akhir tahun aja. Nah tadi lipat-lipat bajunya udah selesai, sekarang aku siap-siap setrika. Tapi sambil nunggu setrikanya panas, aku ambil air, dan ini airnya mau aku pakai untuk siramin tanaman. Nah ini adalah di ruangan laundry aku, ada mesin cuci dan ada jemurannya. Aku ambil air, sebenarnya ini ambilnya 2 kali ya, cuman aku shootnya 1 kali aja. Beginilah cara aku nyiramin tanaman yang ada di atas atau di bawah jendela kamar ini. Ini udah selesai aja, terus lanjut aja aku mau setrika. Setrikaannya sih kalau udah dipilih-pilih kayak gini nggak begitu banyak, alhamdulillah. Jadi nggak semuanya ya aku setrika. Di luar itu masih kelihatan panas banget ya teman-teman, padahal ini udah sekitar jam setengah 4-an gitu. Aku pokoknya kerjaannya gercep aja nih karena udah menjelang sore kan. Anak-anak tadi udah pada minta diajak keluar, udah kelihatannya gitu ya gerak-geriknya teman-teman kalau udah pada bosan di rumah. Dan tadi aku udah izin kalau mau beberes dulu sebentar. Nah ini makanya aku beberes rumahnya agak buru-buru karena udah ditungguin sama anak-anak. Alhamdulillah nih setrikaan udah selesai. Lanjut aja aku mau bersihin alat pel yang tadi udah aku kasih sabun. Dan sekalian aja ini tempatnya mau aku sabunin gitu ya teman-teman, supaya nggak terlalu berdebu juga, karena ini kan tempat untuk nyuci ya. Nah ini aku kasih sabun aja dan aku gosok-gosokin pakai sapu biar sekalian ya teman-teman. Perabotan dan peralatan di rumah aku itu masih jauh dari kata estetik. 90% masih berwarna-warni dan nggak instagramable banget. Meskipun masih jauh dari kata sewarna, senada, atau setema, menurut aku sih is oke aja karena masih bisa dipakai. Balik lagi aja ke fungsinya ya teman-teman. Dulu pas awal ngonten tujuannya tuh pengen memberikan semangat kepada teman-teman semua. Kalau mau ngonten atau menjadi konten kreator itu nggak perlu kok dengan perabotan yang mahal atau dengan perabotan yang harus setema, sewarna, atau senada. Dengan apapun yang kita punya itu bisa banget kalau teman-teman udah niat menjadi konten kreator. Jadi nggak harus nunggu fasilitas itu ada, tapi kita sendiri yang mengupayakan supaya fasilitas itu bisa ada. Meskipun sekarang aku udah punya keinginan yang lain dari hanya sekedar pengen menginspirasi, tapi sekarang itu pengennya menambah juga di perabotan yang ada di rumah. Dan ada juga yang pengen aku ganti juga, tapi ya semua sih masih tergantung di proses ya teman-teman. Ya siapa tahu nanti bakalan dapat rezeki endorse atau dapat rezeki kerjasama. Nah pokoknya itu intinya, kita harus tetap melangkah. Kalau kita tuh punya keinginan atau pengen punya cita-cita, kita harus berani melangkah ya teman-teman. Jangan hanya diangan-angan dan jangan juga cuman jadi kepikiran aja. Tapi itu semua bukan berarti kalau sekarang itu udah nggak kepingin lagi menginspirasi. No ya teman-teman, maksudnya itu nggak seperti itu. Maksudnya itu kalau teman-teman punya keinginan atau pengen menjadi konten kreator nih, tapi masih maju mundur iya atau enggak, nah mulai dari sekarang ayo deh berani ya, harus pede teman-teman, berani mewujudkan atau mengeksplor diri kalian masing-masing. Kalau mau jadi konten kreator disesuaikan aja dengan minat masing-masing.
Kalau aku, karena aku sebagai ibu rumah tangga dan nggak mau ribet kalau harus membuat konten, jadi aku membuat kontennya itu isinya kebanyakan adalah beberes di rumah aja. Dulu aku tuh mikir isinya kok beberes, kok bersih-bersih di videoin terus diupload gitu ya. Tapi ternyata pas aku upload pertama itu di Instagram ada yang komen, di YouTubein aja kak gitu kan ya. Terus aku iseng-iseng kan nge-YouTubein. Nah pas di YouTube itu banyak juga komentar positif. Alhamdulillah ternyata beberes itu juga memberikan nilai positif loh buat yang nonton. Misalnya nih kalau sedang beberes atau membersihkan jendela, nah yang nonton itu nanti bisa jadi kepikiran, oh iya di rumah aku kaca rumah aku tuh belum dibersihin. Nah dari habis nontonin video aku, mereka jadi keinget sama kaca di rumahnya masing-masing. Atau misalkan setrika gitu ya teman-teman. Nah yang nonton itu juga jadi keinget, oh ya kalau aku tuh punya setrikaan yang numpuk juga gitu deh. Oke, balik lagi aja ya ke videonya. Tadi aku udah beresin di area laundry room aku. Alat pel dan sapu udah aku bersihkan juga, dan tadi aku langsung mandi. Setelah itu aku kegiatannya di sore hari ini adalah membuat makanan ringan. Ini aku sedang menggoreng tempe tepung gitu. Nah anak aku tuh penasaran tempe tepungnya tuh kayak gimana. Padahal dia sering makan juga sih, cuman kali ini dia pengen ikut-ikutan aja, pengen ngebantu gitu katanya. Tapi sebenarnya agak ribet gitu ya teman-teman rasanya kalau kita sedang bekerja terus ada anak kecil yang ngedeketin. Seperti anak aku nih, dia kan habis mainan pisau, mainan gunting juga tadi. Nah terus karena aku larang kan, akhirnya dia kesini ngedeketin aku masak. Apalagi sekarang dia minta gendong, dan ya udah deh aku masaknya sambil gendong teman-teman. Nah tadi ceritanya udah selesai ya masakannya, aku udah selesai goreng tempenya dan sekarang tinggal bersihkan si perabotannya. Si anak kecil aku kemana? Tentunya dia sedang makan tempe dong. Ya udah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti atau menemani aku beraktivitas di sore hari. Terima kasih buat semuanya yang sudah bantu subscribe atau like, komen, dan share video-video aku. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ada sedikit atau banyak manfaat yang teman-teman ambil setelah teman-teman menonton video aku. Terakhir nih, aku mau unboxing. Alhamdulillah kalau unboxing itu adalah kegiatan yang paling seneng banget, yang paling ditunggu-tunggu banget oleh para ibu-ibu rumah tangga, apalagi yang selalu atau hampir 24 jam ada di rumah. Aku order kulot ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama tadi yang warna krem pas aku pakai di awal video. Menurut aku sih karena kulotnya nyaman banget meskipun harganya murah. Karena di rumah aja seharian, tentunya kita juga pengen pakaian yang nyaman digunakan untuk sehari-hari. Link pembeliannya aku taruh di description box ya teman-teman. Kalau mau samaan tinggal langsung diklik aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.